di sini. Kita bisa mengetahui ini site overview, all traffic, teman. Jadi ada yang organik kita tahu, ada yang direct kita tahu. Memberikan tutorial kepada Anda bagaimana caranya kita bisa mengetahui traffic yang masuk ke dalam website kita. Jadi misalnya akan mengunjungi website kita, terus mereka menggunakan kata kunci apa untuk bisa menemukan website kita, itu akan saya ajarkan kepada Anda bagaimana kita membuat agar kita bisa mengetahui traffic yang masuk ke dalam website kita. Seperti itu. Jadi Anda harus ikuti step by step semuanya agar itu bisa Anda lakukan sendiri nantinya. Dan bagi Anda yang baru pertama kali melihat video saya atau menonton ini, di sini saya membuat banyak tutorial tentang bagaimana membangun website menggunakan WordPress, jadi membangunnya tanpa harus paham coding, real 100% tanpa coding sama sekali. Dan juga ada info-info penting terkait tentang website. Oke, so bagaimana caranya kita mengetahui traffic yang masuk ke dalam website kita? So check it out. Oke, sekarang saya sudah ada di Google ya, di pencarian Google, dan sekarang saya akan mencari website saya. Di sini saya akan cari website saya dan mengetikkan Edribro. Oke, sudah muncul teman-teman ya. Jadi sudah muncul semuanya di sini. Ada title-nya, ada meta-datanya, dan lain-lain ya. Jadi dia tersusun seperti ini. Bukan saya yang susun teman-teman, tapi karena saya indeks dan yang lakukan ini sebentar, maka dia tersusun seperti ini. Untuk mengetahui bahwa website kamu itu bisa atau muncul di pencarian, maka caranya seperti ini. Di ketik domainnya .com, kemudian di depannya kita ketik site, kemudian titik ya, kemudian sekarang tekan enter. Nah di sini kita bisa mengetahui bahwa apakah website kita itu terindeks atau tidak. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Untuk kita mengetahui mengetahui traffic yang masuk ke dalam website kita, maka ada yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu adalah ini teman-teman, sitekit ya. Kemudian apalagi kita butuhkan indexing di Google Search Console ya. Jadi di sini saya bisa tahu ini ya, performanya seperti apa. Misalnya saya open performanya, dan di sini saya lihat ada berapa kali klik ya, ada impresinya berapa, range-nya, dan semuanya saya lihat di sini ya. Saya bisa cek semuanya di sini, bahkan sampai di apakah ini dia mobile friendly atau gimana, valid dan tidaknya ya. Saya bisa cek semua di sini teman-teman. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi sebenarnya tutorial ini saya buat karena ini adalah permintaan dari klien saya. Jadi saya baru saja membuat sebuah website yaitu Dola Koyo Foundation untuk klien saya seperti ini ya. Oke. Saya buat website untuk dia dan dia bertanya kepada saya, kira-kira bisa tidak saya mengetahui traffic dari website saya? So, itu bisa sekali. Dan video kali ini saya akan buat untuk dia tentunya, tapi ini juga saya pikir bisa untuk kalian semuanya. Oke, jadi saya akan membuat bagaimana caranya dia bisa mengetahui traffic ya, traffic dari website dia. Seperti itu teman-teman. Oke. Dan harus saya lakukan adalah saya harus pergi ke sini teman-teman ya, ke Google Search Console. Nah ini URL-nya Google Search Console, tinggal nanti diketik saja di pencarian Google dan bisa masuk dan bisa indexing. Oke. Sekarang pertama kita harus buat adalah kita harus index website. Oke, sekarang saya di sini. Kemudian saya add property. Ya, jadi ada dua langkah. Kita bisa gunakan URL prefix dan kita bisa gunakan yang domain ini ya. Kita bisa gunakan ini dengan ini. Nah, tutorial yang sudah saya buat ya, lihat ini di atas. Yang sudah saya buat itu saya gunakan yang di URL prefix untuk melakukan indexing atau memverifikasi
website saya. Nah, sekarang karena ini sudah saya buat, maka sekarang saya melakukannya di sini. Ya, saya akan lakukannya di sini. Caranya seperti apa? Saya ketik saja domainnya. Oke, dolakoyakoya.com. Kemudian saya klik continue. Nah, sekarang di sini saya sudah dapatkan instruksinya ya. Jadi any DNS provider seperti itu. Saya pakai ini karena saya tidak beli hosting di gandhi.net, godaddy.com ya. Saya nggak beli di sini, jadi saya gunakan yang ini teman-teman. Nah, di sini diinstruksikan silakan sign in di domain provider kita, di mana kita memilih domain. Terus copy ini ya, txt record below into the DNS configuration. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus masuk ke ini dan kita copy ini dan kita nanti akan pastekan di sana seperti itu teman-teman ya. Dan sekarang saya akan copy ini semuanya. Ya, saya bisa klik copy di sini teman-teman. Kemudian sekarang saya pergi ke control panelnya ya. Ke control panelnya, kemudian di sini saya ketik DNS. Oke, ini ya. Soal editor DNS. Kemudian di sini saya akan memasukkan kode yang tadi sudah saya copy dari sini. Saya klik manage. Saya tunggu sebentar. Dan sekarang saya add record. Ya. Saya add record seperti itu teman-teman. Kemudian di sini saya akan taruh di sini valid zone name-nya apa ya. Jadi di sini saya mau taruh itu adalah domainnya dolakoya.com. Kemudian ini title-nya biarin. Terus yang ini type-nya ya, saya pilih dia itu txt ya. Jadi saya pilih dia txt. Dan di sini ya, kita pilih dia itu txt ya. Kita pilih txt. Kemudian saya pastekan di sini ya. Oke, seperti itu dan sekarang saya add record. Oke, sudah berhasil teman-teman. Setelah sudah berhasil, maka kita kembali lagi ke Google Search Console dan kita klik verify. Oke, dan website kita sudah diverifikasi dan kita nanti akan muncul di pencarian seperti yang saya lakukan tadi. Dan di sini sudah muncul ya logonya. Kalau kita kembali ke website ini, maka logonya ya di sini di site iconnya ini sudah muncul di sini teman-teman. Tapi di sini performanya belum ada semua laporannya karena kita baru saja melakukan yang namanya indexing di Google Search Console. Oke, selanjutnya adalah kita akan menginstal SiteKit ya. Jadi SiteKit ini kalau teman-teman baca di sini, SiteKit ini dibuat khusus untuk WordPress teman-teman ya. Jadi di sini kita lihat ada gambar ilustrasi. Di sini dia tulis gini, how are people finding my site? Nah, bagaimana caranya? Tell me where I can make improve. How are people using my site? Am I making money then? Banyak hal ya. Kita bisa baca saja semuanya di sini. Dan di sini juga ada documentation-nya. Jadi misalnya teman-teman tidak tahu gimana cara pakainya, segala macam di sini ada documentation-nya, ada help and support segala macam. Tapi dengan adanya video ini, teman-teman tidak perlu lagi link yang ada di sini. Tapi bagi Anda yang ingin mau tahu lebih, ya silakan dibaca saja. Seperti itu. Dan di sini ditulis why use SiteKit for WordPress ya di sini. SiteKit make it easy to set up and configuration key Google products, giving you authority and up to date and on how to success on the Google. Seperti nanti teman-teman bisa translate saja ya. Oke, jadi intinya ya kita bisa tahu sukses dan segala macam. Nah di sini teman-teman lihatlah di sini kita bisa mengetahui ini site overview, all traffic,
Jadi ada yang organik kita tahu, ada yang direct kita tahu. Organik itu maksudnya pencarian yang misalnya kita buat artikel. Dalam artikel itu kita membuat judulnya adalah aplikasi terpopuler di iPhone misalnya seperti itu. Jadi misalnya orang mencari bukan langsung ketik nama dari judul artikel kita, misalnya website aplikasi terpopuler misalnya gitu, bisa muncul web kita dan waktu mereka klik dan akan muncul sini teman-teman ya. Nah, di sini juga kita bisa mengkoneksikan Google Search Console yang ini, kemudian juga analitiknya teman-teman. Jadi kita bisa analitiknya pun kita akan tambahkan di website kita ya. Jadi kita bisa mengetahui berapa banyak orang yang masuk ke website kita. Jadi kita bisa paham trafficnya ya. Ini SiteKit, it's useful for you if you are. Oke, ini. Seperti teman-teman, nanti teman-teman silakan baca-baca saja ya kalau mau dibaca. Oke, kita akan gunakan ini. Gimana cara gunakannya? Tinggal sekarang kita install site ya teman-teman. Kita klik install site dan kita diarahkan di wordpress.org. Nah, jadi ini sudah ada di wordpress.org di sini teman-teman ya. Kita bisa download atau kita kembali ke website kita ya, website yang akan kita pasang plugin ini, SiteKit ini. Kita bisa kembali ke sini, kemudian kita ke backend, kita ke dashboard ya, kita klik dashboard, ke backend, dan sekarang di sini kita bisa klik yaitu tambah baru ya, add new. Jadi ini saya ubah semuanya dalam bahasa Indonesia. Oke, kemudian sekarang kita ketik di sini SiteKit by Google. Kemudian kita tekan enter. Dan ini dia teman-teman ya. Jadi kalau di sini kita harus download dan lakukan upload, tetapi di sini kita bisa langsung menginstal ya. Dan sekarang kita klik pasang sekarang. Oke, setelah itu kita aktifkan. Oke teman-teman, jadi selamat ya. SiteKit plugin kita ini sudah aktif. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Sekarang kita start setup. Nah, kita start setup, kemudian kita klik di sini sign in with Google. Ya, seperti itu. Nah, setelah muncul ini teman-teman, ya, setelah muncul, maka saya klik yang ini. Jadi saya gunakan alamat email yang ini ya teman-teman, yaitu edrinfo@gmail.com. Saya klik. Setelah itu saya gulir ke bawah dan saya klik load. Oke, nah di sini welcome to SiteKit. Let's get your setup. Nah, sekarang kita klik lagi allow. Sudah terbaca ya teman-teman ya. Sekarang kita sudah berhasil ya. Congratulations. Selamat. Sudah berhasil, successful. Oke, go to my dashboard. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, oke, jadi kita sudah punya teman-teman ya, seperti itu ya, simple banget. Dan sekarang kita klik OK ya. Jadi kita sudah bisa mengetahuinya teman-teman. Nanti di sini akan muncul atau saya akan login ke website saya. Oke, saya ke sini saja. Kemudian saya klik Edrinfo ini. Kemudian saya akan login. Oke, ini site saya teman-teman. Sekarang saya klik SiteKit saya.
Oke, udah jadi teman-teman. Jadi di sini saya bisa ketahui bahwa ada 61% ya itu dari organik, ada yang langsung itu 15%, dan dari reference itu ada 22%. Di sini saya langsung bisa tahu semua berapa kali klik ya dalam berapa bulan, dalam 24 hari ya, terakhir ya. Nah di sini teman-teman lihat ya, saya bisa ketahui top shorts ya, diklik ya, Edry Bro, cara menghapus ya, please try to give apa ini apa itu AnyDex ya, aplikasi membuat website tanpa coding. Nah jadi ini adalah kata kunci yang mana waktu orang mencari di Google ya. Dan di sini saya juga bisa mengetahui kecepatan dari website saya. Kurang sekali ini, saya harus rubah ya. Ini ya oke lah. Desktopnya 85, di mobile 33, oke lah. Nah di sini juga saya bisa ketahui untuk AdSense saya ya. Jadi di sini saya belum main AdSense. Saya pikir mungkin nanti. Jadi di sini saya sudah integrasikan semua teman-teman. Saya klik di setting. Nah di sini jadi sini semuanya sudah terintegrasi, baik itu Search Console, AdSense, Analytics, Page ini ya untuk kecepatan, semuanya sudah terpasang teman-teman. Sepertinya saya harus juga langsung install saja yang Google Analytics-nya ya teman-temannya. Gimana caranya? Kita pergi ke Google Analytics, kita ketik saja Google Analytics. Kemudian di sini sudah analytics.google.com. Kita klik di sign in. Jadi teman-teman harus gunakan Gmail ya. Harus punya akun Gmail. Oke, sekarang saya akan masuk ke sini teman-teman. Jadi bagaimana agar kita bisa integrasikan semua di sini ya teman-teman ya. Ini Google Sidekick-nya. Dan ini sudah connect. Yang belum connect adalah Analytics teman-teman. Oke. Nah sekarang di sini saya harus membuat lagi satu yaitu create account. Ya. Akan create account di sini dan kemudian di sini saya akan tulis sesuai dengan nama websitenya ya. Oh ya, oke. Setelah itu saya klik next. Nah, what do you want to make sure? Untuk apa ini? Ya. Nah, ini karena hanya web, ya. Maka saya klik web. Kemudian saya klik next. Setelah itu, my new web. Jadi website name itu adalah Dola. Oh ya. Terus website URL-nya kita bisa pilih ya. Jadi website URL-nya di sini saya klik di jendela baru, kita bisa klik gini dan kita copy teman-teman untuk kita taruh di sini ya, bisa paste di sini seperti itu. Nah bagian ininya kita hapus ya. Nah di sini perhatikan teman-teman ya, di sini ada dua pilihan protokol, ada HTTP dan ada juga HTTPS. Nah website yang saya buat yaitu protokolnya HTTPS atau dia secure. Ada juga yang tidak secure, itu misalnya saya akan buka sini. Salah satu contohnya YSPS ya. Jadi mohon maaf ya, tidak ada maksud apa-apa dengan yayasan ini. Saya hanya cuma mau tunjukkan saja. Minta maaf kalau misalnya Anda menonton video ini ya, minta supaya bisa diperbaiki yang ini. Jadi ini tidak secure ya, gitu ya. Oke, mohon maaf sekali. Oke, so itu hanya saya tunjukin itu aja. Jadi di analitiknya kita pilih yang HTTPS. Oke, dan di sini ditulis industri kategori ya. Kategori apa? Industrinya. Nah, di sini saya cari untuk apa ya? Bisnis atau apa gitu. Ini dia cocoknya di
Oke, people and society ya, jadi karena yayasan seperti itu. Sudah, dan sekarang saya akan pilih untuk reportnya, saya akan pilih Indonesia ya, teman-teman. Saya ketik Indonesia, kemudian yap, seperti itu, Jakarta ya. Kemudian saya klik create. Nah, kemudian di sini, to use Google Analytics, you must first accept the term of service agreement for your country ya. Jadi saya pilih sekarang Indonesia tadi. Kemudian saya klik Indonesia, teman-teman. Jadi di sini sudah kita bisa baca ya. Dan teman-teman kalau mau baca persyaratan layanan Google Analytics ya silahkan dibaca saja ya. Kemudian saya checklist ini. Sekarang saya gulir lagi ke bawah. Ini juga saya make sure gitu ya. Jadi saya klik lagi. Kemudian saya klik accept gitu. Nah, dia sukses teman-teman. Oke. Setelah sukses maka kita langsung diarahkan pergi ke traffic code-nya. Nah, inilah traffic code-nya teman-teman. Ya. Ini adalah traffic code-nya. Saya copy traffic code-nya. Dan di sini dia suruh this is the global site tag. Traffic code for this property. Jadi kita minta copy dan paste kode ini, terus kita pastekan di sini di bagian head-nya ya. Gimana caranya? Kita copy, kemudian kita pergi ke backend dari website kita, kemudian kita pergi ke tampilan dan kita klik di commuting theme. Nah, setelah sampai di sini teman-teman, kita akan masukkan kode yang tadi. Kita cari di sini adalah ini footer, bukan? Kita cari untuk header. Nah, ini. Kita klik headernya, ya. Kemudian kita gulir ke bawah. Nah, ini headnya teman-teman ya. Ini headnya. Nah, kita lihat di sini. Di analitiknya ya. Jadi kita diminta first into di headnya, di atasnya gitu ya. Kepala pula kan. Seperti itu. Jadi saya akan pastikan di sini teman-teman ya. Akan pastikan di atas ini. Oke, seperti itu ya. Jadi saya pastikan di sini teman-teman. Kemudian saya klik pembaharuan atau perbarui berkas atau update dalam bahasa Inggrisnya ya. Oke, setelah itu teman-teman, setelah saya update, saya ingin refresh di sini dulu. Apakah ada yang error atau gimana? Mungkin salah taruh atau gimana? Oke, nggak ada ya. Nggak ada yang salah, simpan jadi udah betul. Di sini tidak ada masalah teman-teman. Kemudian sekarang saya ke Google Analytics dan ini udah selesai. Saya gulir lagi ke bawah. Ini saya klik apa aja ini. Oke, udah nggak ada lagi di sini ya. Oke, sudah nggak ada, saya tidak pakai yang ini. Oke, seperti itu teman-teman. Sekarang saya kembali lagi ke belakang ini. Sekarang saya klik di sidekit-nya ya. Saya klik di sidekit-nya. Kemudian ke setting, ke connect more service. Sekarang analitik saya klik ya, setup analitik. Oke, saya harus klik lagi yang ini ya. Jadi harus login lagi seperti itu teman-teman. Itu ya bro ya. Terus klik ini, halo. Nah, kita lihat connect service di analitik. Oke, kan di sini sudah ada dola koya-koya. Ini view all website data atau setup new profile. Itu kita pakai new profile, properti kayak gini ya. Ini propertinya, akunnya. All web data aja. Klik konfigurasi. Kita tunggu sebentar. Terang. Udah jadi. Kayak gitu loh teman-teman.
Oke, kita klik dashboardnya. Dan oke, di sini nanti akan muncul ya untuk analitiknya. Ini analitiknya, ini search konsolnya. Kalau kita klik analitiknya, oke, seperti teman-teman, kita tunggu sebentar dan ya, analitik sudah ya, tapi belum ada, tapi belum ada data-data ya, belum ada sama sekali. Kita klik di Google konsolnya, ada juga karena ini baru kita buat. Sebagai contoh di sini misalnya, saya klik analitik. Nah ini udah ada usernya berapa, sessionnya dan bla bla bla. Ya kita bisa ketahui ya. Kayak gini lah teman-teman. Jadi itulah caranya bagaimana kita bisa mengetahui traffic dalam website kita. Oke, cukup mudah bukan? Nah kalau kamu nggak begitu paham bisa di komen isi di kolom komentar itu free ya. Baca aja di bawah, kita akan balas satu persatu. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi sudah selesai. So, bagi kamu yang suka dengan video tutorial dari saya, silahkan berikan like. Kalau nggak suka, nggak apa-apa, dislike aja. Bagi kamu yang mau mendapatkan video-video terbaru dari saya, silakan di subscribe guys. Dan jangan lupa ditekan tanda loncengnya guys, supaya video terbaru dari saya itu kamu bisa dapatkan. Oke? So, itu saja. See you next time di video berikutnya. Bye.